Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Nya yang selalu menyertai dan memelihara kita. Kita bersyukur atas segala kebaikan-Nya yang senantiasa menolong kita. Dan pada saat ini kita kembali beribadah di tempat masing-masing. Kita percaya Tuhan hadir memberkati kita semua. Dan kita mau memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Kita beribadah dengan penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 197. Aku tahu yang ku percaya. Haleluya. Dan aku yakin kan kuasanya
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh kembali beribadah di tempat masing-masing. Kami yakin Engkau hadir memberkati kami semua. Layakkan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana nyanyian yang kita nyanyikan bersama, aku tahu yang ku percaya. Itulah yang menjadi tema firman Tuhan pada saat ini yang kita mau dengarkan bersama-sama. Yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Melangkah dengan keyakinan sangat menentukan bagaimana kita menghadapi realita kehidupan. Dan keyakinan itu memiliki dasar yang kokoh, yaitu kepada siapa kita percaya. Rasul Paulus dengan jelas dan tegas menyatakan keyakinannya tentang Allah yang dia percaya, yang membuat dia bisa kokoh, yang membuat dia bisa teguh dalam menghadapi apapun, menjalani kehidupan, melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian pun kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betapa pentingnya kita melangkah dengan keyakinan. Dan itu membuat kita untuk bisa menang dalam menghadapi apapun. Karena yang kita yakini adalah kepada siapa kita percaya. Aku tahu yang ku percaya. Siapa Allah yang kita percaya? Yang pertama,
Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Aku tahu yang kupercaya, yaitu Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Di dalam ayat 29 dikatakan tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita perhatikan dari ayat firman Tuhan ini, bahwa dari semula Allah telah memilih kita. Itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memilih kita. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus yang kita percaya, dialah yang telah memilih kita. Dan dia menetapkan kita supaya menghasilkan buah yang tetap, yang terus menerus. Dan tentu untuk bisa menghasilkan buah yang terus menerus, mengalami berbagai macam proses. Untuk itulah kita penting melangkah dalam keyakinan. Oleh karena kita percaya Allah yang mengasihi kita, yaitu Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Kemudian kita lihat dalam ayat firman Tuhan tadi, selain dia dari semula Allah telah memilih kita, dari semula juga Allah telah menentukan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sangat jelas di dalam firman Tuhan ini bahwa dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Adakah kita menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah menentukan kita dari sejak semula? Ini juga yang menjadi keyakinan daripada Rasul Paulus, bahwa Allah telah memilih dia, bahwa Allah telah menentukan dia menjadi milik kepunyaannya. Kita sangat bersyukur Allah telah memilih kita, telah menentukan kita, telah memanggil kita, dan dia telah membenarkan kita. Dan bahkan dikatakan bahwa yang dibenarkannya akan dimuliakannya. Inilah yang membuat Rasul Paulus dalam menjalani kehidupannya selalu melangkah dengan keyakinan bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Betapa tinggi, betapa lebar, panjang, dan dalamnya kasih Allah itu. Dan kita semua turut bersyukur, dan kita semua turut bersukacita oleh karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kehendaknya,
Dia telah memilih kita, telah menentukan kita menjadi miliknya. Puji Tuhan. Aku tahu yang kupercaya, yang menjadi keyakinan bagi Rasul Paulus. Yang kedua, Allah yang mengasihi dengan tidak dapat dipisahkan oleh apapun, siapapun, dan sampai kapanpun. Dia percaya bahwa Allah ada di pihaknya. Sehingga dia berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus, dia benar-benar meyakini bahwa Allah ada di pihaknya. Allah ada bersama dengan dia. Tuhanlah yang menjadi pembela bagi Rasul Paulus. Puji Tuhan, haleluya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kalau kita perhatikan dalam ayat firman Tuhan ini, sungguh-sungguh Rasul Paulus meyakini bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Apapun tidak bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Siapapun, sebagaimana dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bisa melihat Rasul Paulus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa apapun, siapapun, sampai kapanpun, tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus, dia banyak mengalami penderitaan, tetapi dia berkata dengan yakin bahwa sesungguhnya penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan, persoalan, pergumulan apa yang sedang kita hadapi sekarang, yang sedang kita alami pada saat ini, milikilah keyakinan yang kokoh, sebagaimana Rasul Paulus memiliki keyakinan kepada Allah yang dia percaya, bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ini juga yang menjadi penghiburan bagi kita, dan ini juga yang menjadi keyakinan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Aku tahu yang kupercaya, yang sangat diyakini oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, Allah yang mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Di dalam ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ada banyak hal yang Tuhan karuniakan kepada kita.
Rasul Paulus banyak mengalami hal-hal yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Sehingga di dalam menjalani kehidupannya ke depan, dia yakin bahwa oleh kasih karunia Tuhan diberikan dia hikmat, diberikan dia kemampuan, diberikan dia kekuatan. Itulah yang menjadi keyakinan dari Rasul Paulus. Dan hendaklah ini juga menjadi keyakinan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dalam berbagai hal yang kita hadapi sekarang, marilah miliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia melangkah dengan penuh keyakinan karena dia tahu kepada siapa dia percaya, yaitu kepada Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal, yaitu kepada Allah yang mengasihi dengan tidak dapat dipisahkan oleh apapun, siapapun, dan sampai kapanpun. Dia percaya dan dia yakin bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang mengaruniakan segala sesuatu kepadanya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saya percaya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun melangkah dengan penuh kepastian, baik dalam masa sekarang yang sedang kita jalani, maupun juga di hari-hari yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi keyakinan kita kepada Allah yang kita percaya sangat menentukan bagaimana kita menghadapi apapun yang terjadi. Karena kita yakin bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, bahwa Allah yang mengasihi kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, dan Dia mengaruniakan yang terbaik, berkat-berkat kepada kita sekalian. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkatakan keyakinan iman ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita benar-benar menghayati akan keyakinan kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang sangat mengasihi kita. Saya percaya Dia menolong kita sekalian dalam menjalani kehidupan ini, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur di mana Yesus Kristus telah rela mati untuk kita, dan hari ini kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, pengorbanannya yang begitu ajaib yang menyelamatkan kita semua, sebagai bukti betapa Allah mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat. Haleluya. Mari siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, di mana kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Betapa kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa dan kesalahan kita, dan memberikan kita keselamatan. Dan selain kita mengingat pengorbanannya, kita juga memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 49, Nyawaku Diberikan. Darahku
1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, di mana Yesus telah rela mati di kayu salib, memberikan kami pengampunan, memberikan kami keselamatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap memohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk bisa mengatasi penyebaran virus corona yang terjadi di tengah bangsa kami. Hanya kami berseru kepada Tuhan saja. Engkaulah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik pribadi kami, rumah tangga kami, pendidikan, maupun juga dalam usaha dan pekerjaan. Semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang memelihara kami, yang menolong kami ya Tuhan. Biarlah kami terus melangkah dengan keyakinan bahwa Allah yang kami percaya, Allah dalam nama Yesus Kristus, adalah Allah yang mengasihi kami, yang selalu menyertai kami, menolong kami, menghibur kami, dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita melangkah dengan penuh keyakinan bahwa kita tahu yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Amin.